warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Perusahaan teknologi di Cina mencoba menghidupkan kembali uh, orang yang sudah meninggal untuk mengobati rindu bagi mereka yang ditinggalkan keluarga tercinta. Menghidupkan orang mati di sini tidak benar-benar membangkitkan jasad mereka, melainkan membuat avatar mendiang lewat teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Tren membangkitkan orang meninggal lewat AI sedang digandrungi banyak orang di Cina. Mereka rela membayar puluhan juta rupiah agar bisa melihat dan mendengar mendiang secara digital. Mengapa tren menghidupkan kembali orang mati di Cina meningkat? Apakah ini cermin masyarakat sakit? Apakah tren ini direkayasa oleh kapital? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Yanwar, Direktur Information and Network Security Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Yanwar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi adanya fenomena menghidupkan orang yang telah tiada menggunakan AI atau kecerdasan buatan dimanfaatkan sebuah perusahaan di Cina untuk tadi menghidupkan orang yang sudah meninggal. Keberadaan AI ini digunakan agar orang dapat mendengar suara atau melihat sosok yang sudah meninggal dalam wujud audio atau avatar. Apakah layanan jasa ini bermanfaat menurut Anda, Bung Yanwar? Ya, terkait kemanfaatan ini tergantung ya. Ini juga menuai pro kontra di Cina itu sendiri ya. Sebagai contoh misal manfaat jangka pendek ya jadi memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Atau mungkin mereka ingin mengungkapkan perasaan ketika mereka mengingat keluarga yang sudah ditinggalkan ini. Tapi ada dampak buruk ya namanya AI ini adalah ya netral ya. Dia ada sebuah alat yang memiliki bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Nah, salah satu teknologi yang digunakan untuk membuat AI yaitu orang yang sudah meninggal atau yang biasa disebut sebagai grief boot atau ghost boot ini, selain AI itu ada teknologi deepfake ya, yaitu istilahnya di mana dengan modal data wajah dari seseorang atau audio seseorang dia bisa mengcreate ya sebuah video atau audio yang menggunakan wajah orang tertentu atau suara tertentu untuk melakukan penipuan misalnya, scamming atau membuat hoax dan lain sebagainya. Selain itu juga yang tidak yang kontra terhadap hal ini misal juga menyuarakan tentang bagaimana privasi data, keamanan datanya bagaimana, bagaimana privasinya. Apakah data ini nanti takutnya diambil alih oleh pihak tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian juga apakah ada persetujuan dari orang yang meninggal. Nah, ini kan juga salah satu concern yang apa namanya dikemukakan oleh pihak yang kontra terhadap hal ini. Belum lagi ada juga yang concern terhadap jangka panjang, yaitu misal dengan adanya hal ini justru membuat orang itu susah move on ya. Kemudian dia terjatuh pada escapisme atau dia eh, apa ingin kabur daripada realita ya. Bahkan juga tidak bisa membedakan antara realitas maupun yang bukan realitas atau psikosis. Apalagi nanti dengan hadirnya metaverse ya. Salah satu tadi kan di berita yang dibacakan tersebut ya yang namanya Bapak Wu tersebut dia mengatakan bahwa sampai jumpa nanti nak di metaverse-nya ketika setelah dia membuat Griftwood untuk anaknya tersebut. Nah, jadi manfaat atau tidak ya ini masih pro kontra. Nah, sedangkan kalau kita sendiri sebagai seorang muslim ya mungkin kita harus mengkajinya sebagaimana secara fikih ya. Karena standar kita bukanlah manfaat tapi ya tadi halal haram itu. Begitu, Bung. Baik, dan juga ini tren menduplikasi avatar orang yang telah wafat menggunakan AI sedang meningkat ya di China menurut Zhang Ziwei, pendiri perusahaan AI di China Superbrain. Mengapa tren ini meningkat? Apakah ini cermin budaya dan ideologi Cina yang sakit, Bung Yanwar? Iya, mengenai muncul apa namanya meningkatnya tren ya
Griftboot atau Ghostboot ini ada banyak faktor ya. Yang pertama yaitu yang bisa kita ketahui secara pasti adalah dengan munculnya chat GPT ya. Nah, ketika chat GPT muncul ini maka revolusioner sekali nih penelitian di bidang AI itu melonjak tajam. Ya. AI itu bahkan menjadi salah satu apa namanya ya komponen kepentingan nasional ya, di banyak negara. Kemudian pada bulan Maret kemarin pun juga ada video viral ya di platform Bilibili di Cina yang diunggah oleh akun Wu Wuliu. Di sana dia menampilkan dirinya berkomunikasi dengan neneknya yang sudah meninggal dan itu menggunakan OpenGPT atau ChatGPT sebagai apa namanya bantuannya. Lalu kemudian di bulan April, 1 bulan kemudian itu di mana di Cina ada yang namanya Xingming Festival atau Hari Pembersihan Makam. Lalu hal itu dimanfaatkan ya oleh salah satu pengelola operator makam itu dia membuat apa namanya servis pemakaman digital ya dengan menggunakan bantuan AI dan ChatGPT. Nah itulah yang akhirnya kemudian secara apa namanya langsung membuat hal itu semakin viral lalu kemudian dimanfaatkan juga apa di ruang itu pun juga ditangkap oleh tadi ya Zhang lewat Superbrand. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam ya ada sebuah penelitian dipublikasikan di National Library and Medicine ya. Dan ini didukung oleh beberapa penelitian lainnya bahwa ternyata di Cina itu adalah negara yang mengalami prolonged grief disorder atau gangguan kesedihan berkepanjangan yang banyak, yang terbanyak. Dan apa penyebabnya kenapa banyak orang di Cina itu mengalami prolonged grief disorder atau gangguan kesedihan berkepanjangan? Ternyata salah satunya adalah bahwa banyak orang di Cina itu memiliki hanya satu anak. Dan kemudian anak itu meninggal. Jadi mereka ditinggal oleh satu-satunya anak. Dan ini biasanya mereka disebut sebagai Shindo parent ya, atau orang tua Shindo. Nah, kenapa mereka hanya memiliki satu anak? Kita telusuri lagi ternyata ada kebijakan one child policy atau kebijakan satu anak satu keluarga yang dimulai tahun 1980 sampai 2016 oleh pemerintah komunis Cina sebagai kebijakan ala komunis saat itu ya. Sehingga mengakibatkan banyak orang di Cina itu hanya memiliki satu anak saja. Dan ketika anaknya itu satu-satunya meninggal dunia, maka ini menimbulkan kesedihan yang sangat berkepanjangan bagi orang tuanya. Walaupun kebijakan ini sudah dihapuskan tahun 2016, tapi dampaknya masih terasa sampai 2023, apalagi disusul 2020 itu adalah COVID ya, yang menimbulkan banyak korban. Sehingga kemungkinan ini adalah salah satu faktor juga yang mendukung boomingnya atau apa namanya maraknya ya orang-orang Cina itu memanfaatkan jasa Griftboot atau Ghostboot ini. Nah, begitu. Baik, Bung Yanuar, dan juga tadi dikabarkan yang juga Anda katakan walaupun ini masih pro kontra gitu ya, dan juga Super Brand ini mematok harga antara 10.000 hingga 20.000 yuan atau sekitar 21 juta sampai 43 juta rupiah untuk membuat avatar dasar dalam waktu sekitar 20 hari. Apakah tren ini memang bernuansa leka dengan aroma kapitalis? Ya, tentu saja ini adalah prospek bagi eh, kapitalis ya. Karena ya cukup eh, luar biasa itu cukup mahal luar biasa ya. Sekitar 50.000 sampai 100.000 yuan ya. Itu yang di tarif yang dipatok oleh Superbrain ya. Jadi bervariasi tergantung bagaimana tingkat eh, video dan AI yang diinginkan. Dan itu pun saat ini mereka mengatakan bahwa mereka sudah menerima sekitar 400 order, Mas. Nah, 400 order. Dan ternyata Superbrand ini juga bukan satu-satunya pemain di sana. Seperti tadi ada pihak dari operator pemakaman yaitu Fuso Yuan International, dia juga melakukan hal yang sama, menyediakan ya, pemakaman digital lah, dengan harga yang relatif sama ya 50.000 yuan atau sekitar 21 juta itu. Kemudian ada Silicon Intelligence. Dan ini pun juga ditiru oleh negara-negara lain seperti di Amerika itu ada Hereafter AI. Ya. Yang mana juga menyediakan jasa Griffbot ini ya.
Nah, memang yang namanya industri teknologi AI ini merupakan salah satu industri yang sedang booming saat ini. Bahkan dikatakan bahwa ya masa depan ke depan adalah teknologi. Siapa yang menguasai teknologi, maka dia menguasai dunia. Bukan hanya secara politik, mungkin juga secara ekonomi. Dan bagi Cina sendiri dari tahun 2017 AI ini sudah menjadi prioritas nasional. Amerika sendiri tahun 2021 dalam website Kementerian Pertahanan juga mengatakan bahwa Amerika diharuskan menjadi leading atau pemimpin di bidang AI untuk menjaga keamanan nasionalnya. Jadi secara tidak langsung ini memang terjadi apa namanya perebutan ya apa peperangan secara tidak langsung antara Amerika dan Cina dalam bukan hanya bidang bidang AI tapi juga teknologi seperti 5G karena masa depan ada di teknologi bagi para kapitalis. Begitu, Bu. Baik, dan juga yang tadi Anda katakan misalnya ketika menguasai teknologi bisa menguasai dunia ya. Dan juga beberapa pihak khawatir hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial dan teknologi. Bagaimana catatan Anda, Bung Yanwar? Iya, terkait itu tadi ya, AI itu adalah alat ya, dia bersifat netral, ya, bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan ya tergantung siapa yang menggunakan. Dan AI itu tidak bisa berjalan sendiri, dia masih butuh bantuan manusia ya, yang mengoperasikan, yang memprogram. Kalaupun ada yang otonomus itu pun juga diperlukan pengawasan ya. Sehingga tidak benar mungkin seperti di film-film ya science fiction yang katakan nanti AI itu akan memberontak kepada manusia. Itu adalah fiksi yang sangat berlebihan ya yang hanya bisa terjadi kecuali jika manusia itu memang mendewakan AI dan menganggap AI itu adalah sumber kebenaran, maka yang mungkin bisa terjadi sebagaimana di film-film. Tapi eh, tidak mungkin manusia itu kan mau tunduk dengan AI. Dia tidak mau tunduk dengan sesuatu yang tidak bisa diatur. Manusia itu sifatnya mengatur. Ya. Maka manusia akan senantiasa terus, walaupun itu ada AI, dia akan tetap ingin bahwa AI itu berada di bawah kontrol mereka. Sehingga ya tidak benar ya kalau ini tuh bisa menyebabkan seperti yang di film-film itu ya. Kemudian juga ya tadi dampak baik dan buruknya ya. Maka tinggal siapa yang menggunakan, ya, siapa yang menguasai, maka dia yang terdepan, nah, dia yang mendapatkannya untuk kebaikan maka akan luar biasa sekali. Dan namanya kemajuan teknologi ini ya kita tidak bisa menolaknya ya. Kita harus beradaptasi dengan hal ini. Begitu kira-kira. Baik, jazakallah Bung Yanwar untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan kita semakin tercerahkan karena tadi AI masih bersifatnya netral, masih butuh kontrol dari manusia. Sekali lagi Bung Yanwar, jazakallah, mudah-mudahan Bung Yanwar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.